Yo, salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat. Kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming pemuritan. Kita bersyukur Tuhan pelihara hidup kita ketika kita setia mengikut Dia, bertumbuh di dalam Dia sampai kita mengalami kedewasaan penuh. Sebab itu mari tuangkan pengucapan syukur kita lewat pujian ini. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Dalam tangan-Mu, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, kebaikan-Mu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, rahmat-Mu nyata, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Marah-Mu tuntunku lewati api, anugerah Kau ada bagiku. Engkau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berbuat hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai
bagimu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku akui, ku sadari ya Tuhan, seumur hidupku menikmati kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidupku. Engkau tak pernah berhenti untuk menyayangiku, untuk membelaku. Ya Tuhan, ya Allah yang hidup, kepadamu ku berseru. Engkau sangat baik dan sungguh baik, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, diberkatilah Engkau Tuhan, ditinggikan, diagungkan nama-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Sungguh kami sadar Tuhan, hidup kami hanya di dalam Engkau. Di luar Engkau, hidup kami akan sia-sia dan binasa.
Sebab itu kami selalu berjuang untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Hidup dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Supaya kami aman hidup mengikut Engkau. Kami bersyukur sampai saat ini pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Sebab itu kami naikkan syukur kami, ucapan syukur kami. Dan malam ini kembali kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Itu yang akan terus mengisi kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh semakin dewasa, menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami mau duduk diam mendengarkannya. Sebab itu terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya di rumah-rumah, baik yang ada di kota Batam maupun di luar kota Batam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah siaran live streaming. Kalau Bapak Ibu diberkati, tentunya Bapak Ibu boleh membagikannya, men-sharingkannya kepada keluarga yang lain. Ya, kalau tidak mengerti boleh bertanya. Boleh bertanya. Nah, kita akan lanjut bagaimana hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Minggu yang lewat kita belajar kebenaran dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang kita umat di perjanjian baru akan menerima Roh Kudus. Sebab di perjanjian lama ketika dosa telah merajalela menguasai manusia di Kejadian pasal 6, maka Roh Allah pun dicabut. Roh Kudus dicabut dari dunia ini oleh Allah Bapa. Lalu kemudian dinubuatkan di kitab Yoel akan dicurahkan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan itu telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu sedang kita nikmati hari-hari ini. Hujan awal, hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Yang bernubuat telah mati, kitalah yang menggenapinya. Kita adalah generasi yang sedang dinanti-nantikan oleh sejarah di dalam Alkitab. Nah, lalu kita lanjut. Itu berbicara tentang Roh Kudus yang menguasai kita sebatas mata kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, dan juga sampai tidak bisa berdiri lagi karena kita telah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar kepenuhan Roh Kudus atau bertumbuh di dalam Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sebab tujuan Roh Kudus diutus Bapa dalam kehidupan kita adalah sebagai jaminan untuk kita boleh menerima semua janji Bapa. Nah, janji Bapa itu ada di dalam Kristus
Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus. Terjemahannya gimana? Kita harus menerima Kristus Yesus, lalu kita menerima Roh Kudus. Setiap kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita pasti menerima Roh Kudus. Nah, tergantung kita memanfaatkan nggak hubungan kita bersama dengan Roh Kudus tersebut. Kita jalin nggak hubungan kerjasama. Kalau kita biarkan, kita cuekkan, mungkin itu yang dikatakan hanya sebatas mata kaki. Hidup kita masih suka-suka kita. Kalau kita berdiri di atas air yang sebatas mata kaki, itu belum kerasa aliran sungainya. Aliran Roh Kudus, kehendak Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus belum terlalu terasa. Kita masih suka-suka kita melangkah kemana-mana. Keinginan daging kita yang masih menguasai kita. Nah, kalau kita terus menumbuh kembangkan kepenuhan Roh Kudus dari mata kaki ke lutut dan juga ke pinggang sampai tidak bisa lagi berjalan, maka Roh Kudus yang tugas daripadanya diutus oleh Bapa adalah untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus pasti akan menuntun kita dalam kebenaran Kristus Yesus. Jadi kebenaran daripada kepenuhan Roh Kudus relevan. Itu bahasa matematiknya adalah berbanding lurus dengan pertumbuhan kita mengikut Yesus. Jadi tidak mungkin kita mengalami kepenuhan Kristus tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebaliknya, tidak mungkin kita mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak mengalami kepenuhan Kristus. Tidak mungkin. Itu berhubungan erat. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, lihat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose. Sekali lagi saya review bahwa ada tiga kitab ilahi di dalam perjanjian baru, yaitu kitab Efesus, kitab Filipi, dan kitab Kolose. Yang disebut kitab ilahi adalah kitab-kitab yang bernarasumber dari keilahiannya Tuhan langsung, dan itu kita peroleh bukan sembarangan. Itu kita peroleh karena kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Nah, itu dia. Jadi banyak rahasia ilahi yang disingkapkan dalam tiga kitab ini. Nah, nasihat Paulus salah satunya kepada jemaat Kolose adalah ayat 6 sampai ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Judulnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Kalau sudah dapat kita baca 2-3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nasihat ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Ini nasihat yang ditujukan kepada kita yang telah menerima Yesus. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi tanpa menerima Kristus Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami ini semuanya. Kita tidak akan mengalami. Karena waktu kita menerima Kristus Yesus dalam hidup kita, ingat, kita akan menerima benih ilahi. Dan di dalam benih ilahi itu sama seperti biji durian, kalau dia bertumbuh sehat, dia akan berbatang, bercabang, berdaun, berbuah, lebat. Nah itu kalau bertumbuh sehat. Dan tanpa bertumbuh dengan secara sehat, ditanam di tanah, dikasih pupuk, disiangi, lalu disemprot, dipupuk lagi, mungkin di pestisida supaya tidak terganggu oleh binatang-binatang yang mengganggu, maka pertumbuhannya tentu tidak sehat. Sebab itu dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dasarnya adalah benih itu. Itu dasarnya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka kita akan menerima benih itu. Sebab benih itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Coba saya review kembali 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan ini. Sebab inilah kekuatan kita kalau kita menerima Kristus Yesus. Orang yang tidak menerima Kristus Yesus tidak akan bisa memperoleh kekuatan ini. Kita baca. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah ini dia dasarnya, pondasinya. Kenapa kita harus menerima Kristus Yesus dalam hidup kita? Sebab waktu kita menerima Kristus Yesus dalam hidup kita, kita pun menerima benih ilahi itu. Dan di dalam benih ilahi itu dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya kita diberikan kemampuan yang baru untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Ini dampak daripada memakan buah pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Aku adalah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya, dikatakan. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang menerima pokok anggur itu dalam kehidupan kita. Kita sedang menerima benih ilahi yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan dikatakan benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, bukankah ini yang ditakutkan oleh iblis? Sehingga dia memberikan statement termasuk kepada orang percaya. Kita ini masih daging. Kita ini masih sakit kalau dicubit. Kalau masih disakiti, kalau masih dijolimi, kalau masih dibohongi, kalau masih dibuli, kita masih mengalami sakit. Kita masih mengalami marah. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah orang yang memusuhi engkau, berkatilah mereka. Nah, kalau orang dunia mengatakan kita punya harga diri, tetapi firman Tuhan mengatakan, ampunilah mereka. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Dalam satu hari.
Itulah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukankah itu sesuatu potensi yang luar biasa? Itu adalah potensi ilahi yang terkandung dalam benih ilahi itu. Banyak orang Kristen tidak sadar atau mungkin tidak tahu akan hal ini, sehingga dia melupakan atau dia tidak mengambil dampak daripada dia lahir baru, sehingga banyak orang tidak tertarik lahir baru. Padahal perbedaan orang yang lahir baru dengan orang yang tidak lahir baru sungguh sangat besar perbedaannya. Orang yang lahir baru menerima potensi ilahi itu dari benih ilahi yang ada di dalam dia. Nah, lihat, kita kembali kepada Kolose pasal 2 ayat 6. Bagaimana caranya kalau kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti ada hidup yang tidak tetap di dalam Dia. Ingat, ada 3 tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus menjelang akhir zaman atau sampai di penghujung akhir zaman. Yang pertama, perang ada di mana-mana. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua ini terjadi di luar hidup kita. Tetapi yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Sebab apapun yang terjadi di luar sana, sesungguhnya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, itu tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kalau yang ketiga ini, tanda yang ketiga ini, kita izinkan masuk dalam hidup kita, yaitu yang ketiga adalah penyesatan. Penyesatan akan terjadi di akhir zaman. Penyesatan itu adalah mula-mula memang benar. Mula-mula memang hidup oleh roh. Tetapi pada akhirnya hidup oleh daging. Sama seperti yang sering saya umpamakan. Kalau kita disuruh pergi ke Batam Center, lalu kita pergi dari sini ke Muka Kuning, apakah kita sudah sampai di Batam Center? Oh, enggak. Bahkan kalau kita menyimpang ke Piayu, kita bakalan enggak sampai kepada Batam Center. Tujuan kita padahal adalah ke Batam Center. Nah, apa yang membuat kita terpengaruh untuk menyimpang tidak sampai ke Batam Center? Penyesatan. Ada banyak penyesatan di dalam dunia ini. Ada banyak. Penyesatan adalah sesuatu kebenaran demi kebenaran tanda kutip yang kita terima yang tidak mengarahkan kita sampai kepada tujuan. Itu penyesatan. Contoh, hidup dalam mengandalkan mujizat demi mujizat. Hidup dalam mengandalkan berkat demi berkat. Kenapa Tuhan Yesus memberi tanda mujizat demi mujizat sepanjang pelayanannya? Karena dia itu dikenal sebagai anak tukang kayu. Nah, dia perlu melakukan tanda heran dan mujizat supaya mereka percaya bahwa dia adalah anak Allah. Sebab pengertian anak Allah itu baru pertama kali disingkapkan ketika Yesus datang ke dunia ini. Pengertian tentang anak Allah belum disingkapkan di perjanjian lama. Pengertian anak Allah itu belum disingkapkan, tetapi Allah yang mereka kenal, Allah orang Yahudi adalah Allah Yahweh. Nah, waktu dia memperkenalkan diri sebagai anak Allah, pertama-tama kali ditolak. Dan Tuhan diberikan Roh Kudus hikmat
supaya dia boleh dipercaya sebagai anak Allah, dia melakukan tanda heran dan mujizat, mengusir setan-setan, melakukan tanda heran, dan juga membangkitkan orang mati, sampai dia dielu-elukan mau diangkat menjadi raja. Lihat, respon manusia itu adalah mau menjadikan Yesus bukan hanya sebagai Mesias, tetapi menjadi raja seperti Raja Daud yang pernah menang atas pemerintahan yang ada di sekitarnya. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja, raja seperti Daud yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Padahal Yesus memperkenalkan diri untuk datang sebagai raja di atas segala raja. Dia mau memperkenalkan diri sebagai pemerintahan kerajaan sorga, mensosialisasikan bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Sehingga kita semua mempersiapkan diri lewat kita mau dimuridkan, sehingga kita bisa hidup di dalam kerajaan sorga. Nah, inti daripada pelayanan Tuhan Yesus bukan di mujizatnya. Inti pelajaran Tuhan Yesus adalah mempersiapkan diri hidup dalam kerajaannya. Sehingga kalau kita simak, kalau memang intinya adalah mujizat dan berkat, maka Yesus pasti akan melakukan mujizat ketika dia disalibkan. Yesus pasti melakukan demonstrasi. Mungkin dia akan terbang salto 7 kali. Dia menyelamatkan dirinya. Dan dia mau membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Itu mungkin yang dilakukannya. Tetapi dia diutus Bapa supaya dia menjadi dosa. Supaya dia boleh menggantikan kita di kayu salib. Supaya karena dosa kita akan mengalami hukuman, itu digantikan oleh Yesus di kayu salib. Nah lihat, hendaklah kita hidup tetap di dalam Dia. Kita nggak bisa lari dari situ. Amin Bapak Ibu. Ini yang memelihara jalan langkah kita. Seorang nabi namanya nabi siapa ya? Lupa saya, nggak tahu sudah mati apa belum. Dia berkata dalam penglihatan dia itu, dalam penglihatan, bahwa satu-satunya yang memelihara kita hidup sampai kepada tujuan Tuhan adalah salib. Waktu kita memandang kepada Tuhan Yesus yang disalibkan itu, kita terus mata kita tertuju kepada Dia. Walaupun kita diberkati, walaupun kita hidup dalam mujizat, waktu kita hidup diberkati, kita pasti masih mati toh. Waktu kita mengalami mujizat, kita sembuh dari sakit penyakit, kita kembali harus mati toh. Tidak mungkin kita tidak mengalami kematian atau diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah lihat, betapa kita harus hidup bergantung kepada Dia. Jadi, supaya kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita harusnya atau hendaknya hidup kita tetap di dalam Dia. Nah, lalu Paulus di ayat yang ke-7 menerjemahkan bagaimana caranya kita hidup tetap di dalam Dia. Yang pertama, ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah lihat, benih ilahi itu sama seperti biji durian, dia harus ditanam di tanah. Dan apa yang dikerjakan oleh sebuah biji durian ketika ditanam di tanah, dia akan berakar terlebih dahulu. Sebab akarnya berfungsi untuk menerima nutrisi dari tanah itu. Nutrisi pupuk dan semuanya, protein, gizi,
yang diperlukan oleh biji durian itu. Nah, demikian juga kita setelah kita menerima benih ilahi, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus menerima gizi asupan makanan, dan firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadi benih ilahi itu harus kita berikan makanan supaya dia boleh berakar, supaya akarnya boleh mengambil makanan. Kalau kita masih ingat perumpamaan tentang tunas pohon zaitun, tunas pohon zaitun bisa tumbuh di padang gurun yang perbedaan antara suhu di malam hari dan siang hari sangat hebat perbedaannya. Perbedaan suhunya di siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius. Tetapi di malam hari bisa di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kira-kira kehidupan apa yang bisa bertahan di lingkungan seperti itu? Begitulah ganasnya dampak daripada dosa yang telah menguasai dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, jabatan, keuangan, semuanya telah berhasil mempengaruhi semua keinginan dibakar oleh itu semuanya. Dan itu membuat kita akan susah mengalami pertumbuhan rohani. Nah, lihat Bapak Ibu, tunas pohon zaitun itu bahkan ditanam 1 atau 1,5 meter. Dicangkol padang gurun itu, pasir padang gurun itu dicangkol, lalu ditanam sekitar 1,5 meter, lalu ditutup dengan batu. Nah, apa tujuannya? Supaya benih atau biji pohon zaitun itu, waktu dia bertumbuh ke atas, dia akan kepentok batu itu. Nah, karena di padang gurun susah ditemukan air yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap tanaman, maka benih pohon zaitun itu tidak akan bisa bertumbuh ke atas. Dia akan bertumbuh ke bawah. Waktu dia bertumbuh ke bawah, sampai dia menemukan titik air di dalam tanah. Lalu dia akan mendapatkan nutrisi, vitamin, protein dari tanah itu. Lalu dia akan bertumbuh ke atas, memecahkan batu yang ditanam tadi di atas kepalanya. Dan demikianlah tunas pohon zaitun bisa bertumbuh di padang gurun. Dengan panasnya matahari di siang hari, dengan dinginnya suhu di malam hari, dia tetap bisa bertahan dengan kuat. Sebab dia punya akar yang kuat. Demikianlah kita dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Supaya kita boleh berakar. Karena kalau kita tidak berakar dengan kuat, maka kita akan mati. Benih itu tidak akan bertumbuh. Benih ilahi itu akan mati. Nah, bagaimana caranya berakar menurut Injil Matius pasal yang ke-13? Dikatakan kalau penganiayaan itu muncul, kalau aniaya karena firman itu datang, maka kita akan murtad. Murtad artinya kita lari dari Tuhan. Kita menghindari Tuhan. Kita menghindari proses dari Tuhan. Jadi kita harus bertahan. Respon kita akan menentukan kita murtad apa tidak. Jadi murtad itu bukan pindah agama. Murtad itu sengaja menolak kebenaran karena kita terancam oleh penganiayaan. Murtad itu demikian. Sengaja menolak kebenaran karena kita terancam oleh penderitaan.
Penganiayaan karena menerima firman. Waktu kita menerima firman, ampunilah dia, berkati dia, lupakan. Tetapi kita sengaja menolak dalam hati. Ah, dia yang salah kok. Aku punya harga diri. Nanti dia ngelunjak, nanti dia nggak sadar. Kita berpikir demikian. Padahal Tuhan berfirman, ampuni, berkati, lupakan. Nah, waktu firman itu datang, kita sengaja menolak firman itu. Itu artinya kita tidak mengizinkan benih itu berakar. Kita menolak. Nah, jadi mari kita mengucap syukur atas setiap proses karena firman yang kita dengar terjadi dalam hidup kita. Sebab itu kesempatan bagi kita supaya kita bisa hidup berakar di dalam Tuhan. Orang-orang yang telah mengalami proses penganiayaan karena firman Tuhan, dijolimi, dibuli, diperlakukan tidak benar, dia tetap memaafkan, mengampuni. Itu artinya kita mengizinkan benih ilahi itu berakar dalam kehidupan kita. Nah, itu dia. Jadi hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Setelah kita berakar di dalam dia, kita juga harus rela dibangun di atas dia. Sama seperti khotbah Tuhan Yesus yang terakhir kalinya di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Dikatakan kita ini semuanya seperti membangun di atas batu atau di atas pasir. Nah, kita harus membangun hidup kita di atas batu supaya ketika badai, banjir, hujan datang, bangunan kita tetap kuat. Nah, berakar itu artinya memiliki pondasi di dalam Kristus Tuhan. Nah, dibangun di atas dia artinya kita mari membangun di atas pondasi kebenaran firman Tuhan. Sebab sebuah bangunan sekalipun tinggi, indah semuanya, tetapi yang menentukan kokohnya sebuah bangunan bukanlah megahnya sebuah bangunan. Tetapi yang menentukan kokohnya sebuah bangunan adalah bagaimana kuat, bagaimana dalamnya, bagaimana tebalnya pondasi yang dibangun. Jadi kehidupan kita pun demikian. Kita rela dibangun di dalam Tuhan kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Lalu yang berikutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ini yang sering sekali melenceng. Dikatakan iman menggerakkan Tuhan. Ini ada beda tipis pengajarannya sehingga bisa menyesatkan umat. Iman menggerakkan Tuhan. Sebetulnya iman itu beda tipis dengan keinginan. Aku menginginkan mobil. Aku menginginkan kesembuhan. Aku menginginkan mujizat. Itu iman atau keinginan. Iman itu adalah muncul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Iman itu muncul karena ada satu ide, satu perintah di dalam Tuhan, di dalam kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Misalkan, sekali lagi saya ulang lagi, waktu Tuhan berfirman kepada kita, ampuni dia, berkati dia. Iman kita bertumbuh semakin teguh di dalam dia. Bagaimana di dalam kejadian ini? Waktu kita
mengalami tantangan untuk memberkati yang Tuhan suruh untuk kita berkati. Waktu kita mengalami tantangan melakukan pengampunan atas orang yang Tuhan suruh kita ampuni, kita berkati, kita lupakan. Lalu dengan sadar kita mengatakan, karena Engkau yang memerintahkannya Tuhan. Sebuah contoh di Alkitab adalah Abraham. Makanya dia disebut bapa orang beriman. Kepada dia telah dikatakan, engkau akan memiliki seorang anak yang menjadi sebuah bangsa yang besar, sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Tetapi waktu sudah mau beranjak dewasa, Ishak diminta oleh Tuhan, serahkanlah anak yang kau kasihi itu. Nah, lihat iman Abraham terjadi. Iman Abraham terjadi ketika dia mendengar perintah Tuhan itu. Dia tidak nego-nego. Dia punya kesempatan untuk negosiasi kepada Tuhan. Hari dia pertama mendengarkan, dan sepanjang 3 hari dia dalam perjalanan menuju Bukit Moria itu, dia punya waktu nego sama Tuhan. Tetapi dia tidak nego sama Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan untuk mewujudkan iman yang dia peroleh dari ketaatannya akan firman Tuhan. Atas perintah Tuhan kepada dia untuk mengorbankan anaknya. Nah, lihat, waktu dia naik ke atas Bukit Moria, waktu dia sampai di kaki Gunung Moria, dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini, maka kami akan pergi naik ke gunung itu dan kami akan kembali. Lihat, iman Abraham kelihatan karena dia mengenal Tuhannya. Dia percaya sekalipun Ishak mati dikorbankan oleh Abraham, maka Tuhan punya kuasa membangkitkan dia dari antara orang mati. Itulah iman. Iman muncul karena firman Tuhan, karena kehendak Tuhan dinyatakan. Itulah disebut Abraham menjadi bapa orang beriman. Jadi imannya bukan lahir dari keinginan. Kalau menurut keinginannya, tidak perlulah dikorbankan Tuhan. Tetapi karena dia mendengar perintah Tuhan, korbankanlah anak yang kau kasihi itu, maka dia taat. Ketaatannya itu adalah buah dari iman. Dia tentu bisa bertanya, tapi engkau berfirman Tuhan bahwa melalui anakku Ishak inilah aku memiliki banyak keturunan, sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Dia bisa aja bertanya begitu kepada Tuhan. Tetapi matanya tidak tertuju kepada keinginannya, tetapi matanya tertuju kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, lihat, ketika matanya tertuju kepada apa perintah Tuhan, itulah iman. Amin. Jadi hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Berarti sepanjang hidup kita akan Tuhan nyatakan perintah demi perintahnya. Yang konon ceritanya akan sebagian besar iman kita itu atau perintah Tuhan yang kita terima itu akan bertentangan dengan keadaan yang sedang kita alami, yang sedang kita inginkan. Nah, dikatakan, kenapa dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman? Sebab perjuangan untuk mengalami iman itu perjuangan yang berat. Waktu kita mendengar perintah Tuhan, untuk kita merealisasikannya sangat-sangatlah sulit. Makanya Paulus mengatakan, hendaklah kamu
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Lalu yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ujung dari perjalanan ini adalah ketika mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Ketika kita mau berakar di dalam Tuhan. Lalu kita mau dibangun di atas Dia. Lalu kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan di dalam hidup kita. Maka kita pun melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kita bertumbuh mengenal Dia. Sebab kita mengerti akan sebuah kebenaran. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tidak punya rencana di dalam semua kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah pasti turut bekerja. Inilah alasan kita untuk tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat supaya kita mengalami kepenuhan Kristus. Seperti pelajaran kita minggu-minggu yang lewat, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tidak mungkin kita mengalami kepenuhan Roh Kudus tanpa mengalami kepenuhan Kristus. Sebab Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tidak mungkin kita mengalami kepenuhan Kristus kalau tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebaliknya, karena Roh Kudus yang menuntun kita. Dan tuntunan Roh Kudus itu lewat kebenaran firman-Nya. Hikmat yang benar, rahasia Allah adalah Kristus. Minggu depan kita akan belajar bukan hanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, tetapi kepenuhan kealahan. Ini jadi PR perenungan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan mengalami ketiga itu. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, dan kepenuhan kealahan. Sebab Allah kita adalah Allah Tritunggal. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan hidup kita sempurna. Hanya kebenaran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa, terima kasih kebenaran firman malam hari ini mengajar kami supaya kami boleh hidup bukan hanya mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi kami juga mengalami kepenuhan Kristus, sehingga kami akan mengalami kepenuhan kealahan. Dan kami bersyukur Engkau ajar malam ini bagaimana mengalami kepenuhan Kristus, supaya bagi kami yang telah menerima Engkau Yesus Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau. Bagaimana caranya kami tetap tinggal di dalam Engkau? Kami tumbuh berakar di dalam Engkau. Kami juga hidup dibangun di dalam Engkau. Dan juga kami hendaknya bertambah teguh iman kami. Dan akhirnya kami mengalami ucapan syukur. Kami melimpah dengan ucapan syukur. Satu ciri khas anak-anak-Mu Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Ampuni kami kalau masih bersungut-sungut. Berikan kami kesempatan Tuhan, supaya kami boleh tetap mengucap syukur dalam kehidupan kami. Apapun keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Sertai umat-Mu. Berikan hikmat dan jalan-jalan-Mu bagi mereka yang mengalami problem kesehatan, problem pekerjaan, problem keluarga, problem apapun dalam hidup mereka. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Jangan buat mata kami tidak tertuju kepadamu Tuhan, tetapi biar mata kami selalu tertuju kepadamu.
menikmati penyediaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom.